Kali ini saya akan memutarkan sebuah film yang dimana film ini adalah mengenang masa-masa SMA kita pada masa itu yang sering tawuran, dan film ini mungkin mengobati rasa rindu kalian. Jangan lupa subscribe dan like Movie Zikri. Film dimulai dengan seorang lelaki gagah bernama Billy dan gadis kecilnya bernama Amy. Hubungan ayah dan anak ini sangat tidak harmonis. Mereka selalu bertengkar. Amy sangat membenci ayahnya karena selalu meminum alkohol, dan setiap hari ayah dia tidak pernah ada. Amy pun pergi dengan rasa kesal dan marah. Di tengah yang lagi pikiran kacau, ayah Amy secara tidak sengaja melihat tawuran di depan sekolah gadisnya. Berusaha untuk menolong putrinya tersebut, namun Billy terhalang dengan banyaknya kendaraan yang berhenti. Akibat kejadian tersebut, Amy terluka parah. Billy pun meminta tolong kepada orang-orang untuk mengantarkan ke rumah sakit, padahal kan dia punya mobil juga. Amy pun dirawat di rumah sakit untuk beberapa hari karena mengalami luka yang sangat parah di kakinya. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Amy pun sembuh dan menjalani aktivitas seperti biasa. Ayah Amy menyiapkan sarapan untuk mereka berdua dan sepertinya mulai akrab satu sama lain. Ketika lagi asik-asik makan, tiba-tiba muncul berita di televisi tentang tawuran sekolah. Tidak mengerti betul memang berita ini, yang membuat darah tinggi Amy kumat lagi dan mulai membenci ayahnya. Perasaan barusan damai. Karena Billy pada masa mudanya dia adalah seorang ketua gangster dari sekolahnya tersebut, dan Amy pun pergi marah-marah terus. Inilah kisah Billy dari ayah Amy. Dimulai pada tahun 1995. Dia adalah seorang gangster. Pada masa SMA-nya dulu, Billy mempunyai para sahabat bernama O, Lupin, dan Da. Dan mereka semua ganteng-ganteng dan cool-cool, sama seperti admin waktu masih sekolah dulu, keren-keren juga. Mereka semua satu sekolah, yaitu SMK Indra, Negeri Thailand. Pada hari itu mereka telah sepakat untuk membuat tawuran di SMK sebelah, yaitu SMK Seoul. Tawuran pun terjadi. Akibat tawuran dari dua kelompok tersebut, tangan Billy terbacok dan dia pun dilarikan di rumah sakit. Teman-temannya menunggu dan cemas dan takut. Setelah diobati, Billy pun keluar dan dia mengatakan kepada teman-temannya semua baik-baik saja. Tak lama berselang, ibu Billy dan ayah tiri Billy datang dan dia langsung menampar Billy, dan ayah tiri Billy mengatakan kalau kau ini hanya untuk jadi beban kami saja. Keesokan paginya, Da menjemput pacarnya yang cantik, jelita, menawan, rupawan, dan sempurnalah semuanya. Au bercerita kepadanya kalau dia tengah hamil. Da kaget, tapi dia sangat berjanji akan mempertanggungjawabkan semuanya itu. Di tengah perjalanan mereka, Da dikepung oleh musuhnya. Namun mereka memiliki peraturan ketika lagi bawa cewek, tidak boleh ada yang saling berkelahi atau mengganggu. Dan ini adalah ketua mereka bernama Pan. Mereka berasal dari SMK Burukupang, dan ketegangan di antara mereka sempat terjadi. Namun Da berhasil mengatasinya dan mereka pun dibiarkan pergi sesuai perjanjian. Malam harinya SMK Seoul datang ke tempat tongkrongan Billy untuk melanjutkan peperangan mereka di pagi hari. Ketika lagi menunggu Billy, tiba-tiba ada preman kampung, kita sebut saja namanya Johnny, melihat mereka. Timbul niat si Johnny untuk melawan mereka karena dia memegang pistol. Jiwa keberaniannya muncul, mantap banget. Tak lama si Johnny datang dan langsung menembaki mereka, tetapi pistol si Johnny macet. Dan akhirnya tendangan serbu bayangan dari Cole melekat di dada Johnny dan tembus ke tulang-tulang sampai ke urat-uratnya.
Di sisi lain, Billy yang baru pulang dari tongkrongannya sudah mendapatkan ceramah lagi dari ayah tirinya. Akhirnya pertengkaran mereka pun terjadi dan Billy pun diusir oleh ayah tirinya dari rumahnya karena yang membeli semua peralatan itu adalah ayah tirinya. Mantap. Billy pun menginap di rumah Da dan ia disambut baik oleh ibu Da. Mantap betul, super sekali. Di malam yang sunyi hanya ada kunang-kunang Da bercerita kepada Billy kalau pacar tercintanya dan tersayangnya itu telah hamil dan dia akan berjanji akan menikahinya karena itu adalah darah dagingnya. Keesokan paginya mereka membuat perjanjian yang dimana ketiga geng itu akan berkumpul dan berkelahi sehingga mati-matian dan menentukan siapa ketua geng atau nama geng yang paling ditakuti. Peperangan pun terjadi di antara tiga pendekar, satu sama lain saling melancarkan pukulan dan pukulan. Ketika lagi asik berkelahi di antara semuanya, tiba-tiba polisi datang mengamankan mereka semua dan menangkap satu persatu para gangster yang mengadakan keributan tersebut. Ketika lagi dihukum, Da dan Pon bekerja sama untuk mengelabui polisi. Setelah menyusun rencana, Da menendang Pan dan mereka berdua mulai bentrok sehingga membuat kepala polisi marah. Mereka berdua diminta untuk berhadapan satu lawan satu dan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di momen inilah mereka memanfaatkan untuk mendapatkan jackpot dan akhirnya mereka kabur satu persatu. Semua siswa-siswa lain berhasil kabur, namun tidak bagi ketua gangster. Mereka semua ditangkap. Uniknya adalah mereka semua ditahan dari masing-masing kesatuan. Pan, John, dan Billy. Mereka masing-masing bermusuhan. Tak lama setelah kejadian tersebut, ayah tiri Billy datang ke kantor polisi dan meminta kepada polisi untuk menahan Billy lebih lama lagi. Tak lama mereka bertiga dipindahkan ke lapas Thailand. Disinilah mereka mulai akrab satu sama lain. Di luar sekolah mereka bermusuhan, tetapi di dalam sini mereka bekerja sama. Ketika mereka bertiga lagi memesan makanan, bapak kepala sekolah lapas datang. Dia menghampiri Billy, Pan, dan John. Dia mengatakan kalau kalian bertiga sebentar aku akan bunuh pada malam hari. Tak terima dengan semua itu, mereka bertiga mendatangi kepala sekolah tersebut dan langsung menghajarnya dengan pukulan super. Tak lama sipir penjara datang. Billy dan Pan mengakui semuanya kalau mereka berdua yang memulai perkelahian. Di sisi lain, Da mencoba membicarakan ini semuanya kepada orang tua Alu, namun orang tua Alu adalah seorang polisi dan ia tidak menyukai hubungan mereka berdua. Mendengar semuanya itu, Da mengeluarkan kartu saktinya yaitu kartu asnya. Dia mengatakan kepadanya kalau Alu telah hamil. Mendengar semua kejadian itu, ayah Alu mengeluarkan kartu jokernya dan langsung menampar Da hingga menyuruhnya keluar dari rumahnya. Setelah melakukan keributan di lapas, Billy dan John disuruh jongkok oleh sipir penjara. Dia pun diberi hadiah yang sangat istimewa, yaitu 1 kali pukulan pentungan, dan itu dilakukan berkali-kali oleh sipir penjara. Tak lama mereka disuruh membersihkan toilet. Di sini Billy dan John saling menuduh siapa yang memulai pertengkaran di luar, dan itu tidak habisnya mereka saling bertengkar terus di kamar mandi. Melihat kejadian tersebut, Pan datang lihat membantu mereka untuk membersihkan kamar mandi tersebut guna mempercepat hukuman mereka berdua. Hari, minggu, bulan berganti. Mereka semakin akrab dan bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Mereka berjanji kalau keluar nanti dari sel tersebut, mereka tidak akan berkelahi lagi satu sama lain. Setelah menjalani hukuman mereka bertiga bebas. Billy disambut oleh ibunya dengan pelukan hangat dan mereka pun pergi. Demi menyenangkan hati Billy,
mereka bertiga pergi menonton konser yang diadakan di lapangan. Mereka pun pergi dengan hati gembira dan senang. Di tengah kegemurannya konser yang mereka nikmati, rupanya gangster Soul atau dari SMA Soul juga mengikuti konser tersebut. Di sisi lain, Au menelepon Da, namun Da tidak menggubris tersebut karena Da lagi menikmati konser di lapangan bersama teman-temannya. Melihat geng Indra sangat menikmati konser tersebut, geng Soul mencoba mencari provokasi dengan cara mencari keributan dengan geng Indra. Akibat kejadian tersebut, salah satu dari anggota anak Soul terluka parah dari tangan Billy. Akibat kejadian tersebut, Mood semakin dendam dengan geng Indra. Setelah menikmati konser, Da pergi menelepon Au di pinggiran jalan. Dia mendapatkan kabar dari pesan singkat kalau ayahnya akan menggugurkan kandungannya. Mendengar kabar tersebut, Da langsung menuju ke rumah Au, namun tak ada jawaban dari dia. Mendengar keributan di luar, ayah Alu keluar dengan cara menodongkan pistol ke Da. Dia mengatakan kalau akan melaporkan polisi. Di sisi lain, Alu yang setuju dengan tindakan ayahnya yaitu aborsi. Au mengatakan kepada Da kalau dia takut anaknya besok lusa tak mendapatkan masa depan yang lebih baik. Aduh, perempuan ditanggung jawabkan tidak mau. Ya begitulah Wonder Woman, semuanya maha benar. Da memohon kepada orang tua Au untuk tidak menggugurkan kandungannya tersebut karena itu darah dagingnya. Dia pun memohon kepada orang tua Au dan bersujud untuk mengabulkan permintaannya tersebut karena dia akan berusaha menjadi ayah yang lebih baik lagi. Tak lama, geng Soul datang dan melihat mereka bertiga sedang memohon-mohon. Melihat kejadian tersebut, geng Soul membatalkan niatnya untuk membalaskan dendam rekannya. Mereka pun pergi. Melihat kejadian tersebut, ayah Alu langsung setuju dengan satu syarat. Ketika Au telah melahirkan, Da harus memutuskan hubungannya dengan Au dan anak tersebut harus Da yang merawatnya. Singkat cerita, mereka akhirnya lulus dari sekolah dan mereka sangat tidak percaya dengan apa yang telah terjadi, mengingat tingkah laku mereka sangat brutal dan arogan pada masa-masa sekolah mereka. Demi merayakan kelulusannya, mereka pergi senang-senang di kafe langganan mereka. Baru saja mau memasuki kafe tersebut, rupanya ada geng Soul yang telah datang di luar. Mereka pun duduk di sebelah geng Soul dengan jarak 1 meter. Suasana dalam kafe tersebut sangat panas, meskipun sudah memakai kipas angin 10 biji. Billy yang melihat kejadian tersebut berusaha untuk meredam suasana dengan pergi ke meja Soul dan untuk minum bersama. Billy pun menawarkan diri bergabung. Mood akan menerima tawaran Billy dengan satu syarat, dia harus menuangkan 1 gelas minuman untuk dirinya. Billy pun menuangkan gelas tersebut demi mengakhiri permusuhan mereka berdua. Di sisi lain, sang kepala sekolah yang telah keluar dari sipir yang dihajar oleh Billy mencari mereka, geng Soul dan geng Indra yang telah ia tahu tempatnya. Tak lama kepala sekolah tersebut datang dan menembaki kedua gangster yang terkuat. Dia merasa senang karena telah mengalahkan 2 geng, yaitu geng Indra dan geng Soul. Da yang melihat kejadian tersebut langsung ditembaki oleh kepala sekolah tersebut. Da pun tewas di tempat. Akibat penembakan tersebut, kepala sekolah tersebut langsung diamankan oleh polisi untuk kedua kalinya. Ibu Da yang mendapatkan kabar kalau putra tercintanya telah tewas, dia pun sangat sedih dan terpukul. Di pemakaman, Billy berjanji kepada Da akan merawat anaknya dan membesarkannya. Anak tersebut ternyata adalah Au yang di awal film kita diperlihatkan. Dan itu bukanlah anak Billy, ternyata dia adalah anak Da yang kini telah tumbuh besar.
Kita kembali ke masa sekarang yang dimana Billy, Lupin, dan Mood duduk bersama. Di sini Mood dari geng Saul meminta maaf atas perilakunya di masa lalu. Billy bercerita buat apa mengingat masa lalu. Semuanya telah kumaafkan dengan apa yang terjadi. Tak lama Au datang dan dia heran karena guru sekolahnya minum bersama ayahnya. Di sini Au memarahi ayahnya kenapa kerjanya hanya minum-minum terus. Setelah memarahi ayahnya, Au masuk rumah. Mood pun menghampirinya dan mengatakan kalau dia harus menghormati ayahnya. Tak lama Au bercerita kalau Billy bukanlah ayah kandungnya. Dia menyalahkan Billy atas kematian ayah kandungnya, yaitu Da. Mendengar kejadian itu, Billy langsung meminta maaf kepada putrinya itu dan memeluk erat putrinya itu. Valen pun habis. Masa terindah adalah masa-masa saat kita masih ada di sekolah. Semuanya itu akan dikenang kembali ketika kami sudah mempunyai keluarga, anak, cucu. Minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.